الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Nikmat umur, nikmat kesehatan lahir dan batin serta kesempatan, sehingga alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Dan pada kesempatan yang mulia ini pula, mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Berikut selawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, sahabatnya dan semua umatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun tema khutbah yang akan sampaikan pada kesempatan ini adalah menyongsong tahun baru Masih. Jamaah rahimakumullah, kini kita semua berada di penghujung tahun 2023 Masih, dan beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2024 Masih. Ini menunjukkan bahwa usia kita akan bertambah 1 tahun lagi, dan jatah hidup kita di alam dunia ini semakin berkurang, dan ajal kita tentunya sudah semakin dekat. Manakala ajal sudah datang, berapapun usia kita, kendati pun masih muda, maka tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kematian pasti terjadi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya pada saat pun, dan tidak pula dapat memajukannya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, tahun ini yang penuh suka dan duka tentu membawa keberuntungan dan kerugian bagi kita semua, akan segera berakhir dan meninggalkan kita untuk selama-lamanya, dan tidak akan pernah kembali lagi kepada kita. Untuk selanjutnya kita akan menghadapi tahun baru 2024 Masih. Tahun baru berikutnya sama dengan tahun 2023, yaitu bisa menguntungkan dan bisa juga merugikan kita, tergantung sikap dan perilaku kita dalam menghadapinya. Oleh karena itu, hadirin jemaah Allah, marilah kita hadapi dan kita sambut tahun baru ini dengan peningkatan amal soleh dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kita dan sebanyak apapun maksiat yang telah kita lakukan, asalkan kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala
akan menerima dan mengampuni dosa-dosa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala suka, cinta kepada hambanya yang mau bertobat dan mau membersihkan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Orang bertobat itu ada caranya dan ada ciri-cirinya. Ba'dul hukama menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertobat itu ada 4, yaitu 1, menjaga lisannya dari ucapan-ucapan dusta. Yang kedua, tidak suka membuat permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, menghindari bergaul dengan orang-orang berwatak jahat. Yang keempat, mempersiapkan diri menghadapi kematian, penuh penyesalan atas dosa-dosanya, lalu memohon ampun dari dosa-dosa terdahulu dan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang bertaubat adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran yang 135 yang berbunyi, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, "At-taibuna min adz-dzambi, at-taibuna min adz-dzambi kaman la dzamba lahu, wal mustaghfiru min adz-dzambi wa huwa muqimun 'alaihi kal mustahzi'i bi rabbih." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya, dan orang yang meminta ampunan dari dosa namun ia masih tetap melakukan dosa itu, maka ia seperti orang yang menghina Tuhannya. Hadis sahih riwayat Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Asakir. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terus-menerus memperoleh curahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang sadar bahwa kita semua berdosa, lalu kita pun sadar untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk membersihkan diri dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli syai'in shaqalatun wa shaqalatul qaul zikrullah. Segala sesuatu itu ada alat membersihnya, dan alat membersihkan diri atau hati adalah berzikir kepada Allah. Dan semoga Allah SWT berkenan mengampuni dosa-dosa kita sebelum ajal tiba. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا والمصطفى ومولانا محمد. الحمد لله واليوم الجمعة من أفضل الأيام والأعياد، وتصحوا بعامل الدعاء وفيها مجاب مسموع الحاضر الباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين
وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أرض الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم نجي إخواننا المسلمين والمؤمنين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم نجي إخواننا المسلمين والمؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم نجي إخواننا المسلمين والمؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ادفع عنا الغلاء والجلاء والوباء والربا والزنا والفتن والزلازل والفحشاء والكفر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.